Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gadget View. Tahun 2003 Samsung kembali merilis tablet terbaiknya generasi ke-9, yaitu Samsung Galaxy Tab S9 series. Dan di tangan saya sekarang sudah ada varian terendahnya, yaitu Samsung Galaxy Tab S. Ini ya. Kenapa saya memilih tablet ini? Karena baru kali ini ada tablet Samsung yang memiliki sertifikasi IP68. Artinya tablet ini bisa diajak ke dalam air sedalam 1,5 meter selama setengah jam. Dan sekarang di belakang saya sudah ada kolam renang. Tapi sebelum saya ceburin tablet ini, mari kita unboxing terlebih dahulu apa aja yang ada di dalam tablet ini. Oke, let's check it out. Ada 5 peningkatan spesifikasi pada Tab S9 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang pertama, kini layarnya sudah dibekali panel Dynamic AMOLED yang biasanya digunakan untuk layar HP flagship Samsung S series. Sedangkan generasi sebelumnya hanya menggunakan layar TFT atau mentok di Super AMOLED saja untuk varian Plus dan Ultra-nya. Yang kedua, sekarang sudah support fingerprint di bawah layar atau under display, yang menurut saya lebih praktis dan lebih canggih dibandingkan dengan yang sebelumnya masih menggunakan fingerprint di pinggir layar atau side mount. Yang ketiga peningkatannya yaitu Tab S9 ini sudah dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang juga digunakan oleh HP flagship S23 series dan Z5 series. Pastinya lebih kencang performanya dari chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen pertama di Tab generasi sebelumnya. Yang keempat peningkatannya yaitu ada pada baterai sebesar 400 mAh yang sebelumnya hanya 8000 tapi sekarang sudah bertambah menjadi 8400 mAh yang diharapkan bisa lebih awet karena dipadukan juga dengan chipset yang lebih efisien. Dan yang kelima yang paling utama yaitu peningkatannya bahwa Tab S ini sudah mendapatkan sertifikasi rating IP68 anti air dan anti debu. Tentunya dengan penambahan fitur tersebut berarti Samsung Tab S9 series ini akan menjadi standar baru tablet flagship Android ke depannya. Karena saat ini fitur IP68 belum dimiliki oleh brand-brand lain yang menjadi rivalnya. Adapun untuk perubahan yang kecil lainnya yaitu ukuran tab ini lebih tipis 0,4 mm dan lebih ringan 9 gram meskipun ukurannya sedikit lebih panjang dan lebar 0,5 mm karena memang screen to body ratio-nya berkurang atau bezelnya menjadi lebih tebal sebesar 0,4%. Terus S Pen-nya juga lebih tipis, jarumnya serta versi Bluetooth yang lebih baru. Adapun fitur-fitur lainnya di Tab S9 ini tidak jauh beda ya dengan Tab S8 sebelumnya. Paling untuk penurunannya ada di kamera ultrawide saja. Pada kamera utamanya sudah dihilangkan di Tab S9 ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita ceburkan saja tabletnya sekarang. Mudah-mudahan IP68-nya berfungsi dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa layar tablet ini bisa dioperasikan di dalam air dengan jari tangan ya, tapi harus menggunakan S Pen. Dan sekarang juga tidak ada lagi gangguan sentuhan air ya. Jadi tidak ada masalah ketika ngambil video atau foto, baik itu dimasukkan dan dikeluarkan ke air itu tidak akan mati otomatis ya untuk videonya. Sekarang sudah aman. Ya, jadi teman-teman yang akan membeli Samsung Tab S9 ini atau sudah pre-order itu gak perlu khawatir ya untuk memainkan tablet ini ke dalam air karena memang sertifikasi IP68-nya sangat berfungsi dengan baik ya. Apalagi untuk tabletnya masih bau pabrik ya, masih sangat baru sehingga tidak usah khawatir, pasti berfungsi dengan baik. Namun tentunya untuk sertifikasi ini ada umur batas waktunya ya, biasanya sih tidak lebih dari 1 tahun ya. Karena pengalaman saya memakai HP S10 Plus dan S21 Ultra itu ternyata setelah 1 tahun lewat itu lem di backdoornya sudah mulai ngangkat ya. Jadi akhirnya tidak bisa dimasukkan ke dalam air lagi. Tapi untuk awal-awal seperti yang sekarang ini masih segar, fresh, itu masih sangat berfungsi dengan baik ya. Karena fitur air ini tidak gratis ya teman-teman. Kita bayar dengan harga yang mahal dan pastinya untuk kita nikmati, bukan hanya sekedar untuk pajangan atau untuk pemanis spesifikasinya saja.
Nah, sekarang kita akan coba tes kameranya di darat untuk sore hari ya. Ini untuk lihat untuk videonya itu sangat minim goncangan, dan ini masih di resolusi 4K 30 fps ya. Meskipun tidak ada OAS, tapi videonya sangat bekerja dengan baik untuk stabilisasinya, tidak terdapat goncangan. Jadi untuk objek dekat pun sangat detail. Nah, sekarang kita akan coba tes di kondisi malam. Videonya juga sama, tidak ada goncangan, cuman memang ada sedikit getaran ya. Videonya bisa dibalik-balik ya nih ya. Nah, di sini juga ada fitur video portrait ya. Jadi ada foto portrait, ada juga video portrait, dimana blur untuk backgroundnya. Nah, ini hasil foto-fotonya untuk siang hari. Warnanya cukup hidup, cerah, dan detailnya cukup tajam ya. Karena ini ada di 13 megapiksel untuk kamera utamanya, sedangkan selfie-nya itu 8 megapiksel. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing untuk unboxing dan kesan pertamanya. Untuk reviewnya ditunggu setelah pemakaian beberapa hari.